Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kocakan wabarakatuh. nih, kocakan. Oke, kita perkenalkan diri dulu ya. Kalau saya namanya Ahmad Saiful Bahri. Itunya mati. Biasanya dipanggil tuh Saiful. Kita lebih ke Bang Ipul ya. Ayo, sini. Malah di situ. Orang lagi nge-lab. Ingin ketawa kalau nge-lab bareng kamu mah. Jadi kita sekarang lagi nge-live ya, sambil sharing-sharing seru, sambil sharing-sharing santai. Nah, biar nggak kaku kayak Kanebo gitu. Gitu. Jadi kalau kita masih kaku ya, karena ini nge-live pertama kali kita, owner si Umang, kita bakalan jawab Oh iya, pertanyaan masukin. kalian. Ntar aku masukin keranjang dulu. Bentar. Mau belanja apa Mas? Enggak, yang ada aja. Itulah wanita ya, masukin keranjang dulu kerjaannya. Oke, yang baru bergabung boleh di komen dari mana aja, dari kota mana, biar bisa kita say hello. Kita bakalan share ilmu-ilmu kita, sebenarnya bukan ilmu sih, lebih ke pengalaman pribadi kita berdua, bisa bikin si Umang sampai dengan sekarang. Karena memang nggak mudah buat menjalaninya, apalagi buat tahun sebelumnya ini kita kan lagi dihadapkan dengan pandemi. Emang benar-benar berdampak banget buat bisnis, terutama cemilan ya. Karena yang kita tahu kan cemilan kan bukan makanan pokok, cuman ya sebagai tambahan, tapi setiap hari pasti orang butuh yang namanya cemilan. Gitu. Ini Mungkin perkenalan dulu. kenalin. Aku. Iya, siapa namanya? Udah panggil aja Hoir gitu ya. Udah pokoknya gitulah ya, pokoknya. Nih, ini di Instagram ya. Ini Instagram. Ayo, boleh di komen asalnya dari mana aja, boleh tanya-tanya ke kita seputar tentang produk ataupun tentang perjalanan, atau mungkin pengen sharing bisnis, boleh. Ayo, mumpung kita ada, waktunya cuma 1 jam deh sekarang. Enggak gitu. Ya. Mau ngapain ya? Oke. Ini kita say hey dulu ya. Nih untuk semuanya selamat bergabung ya sama kita. Jadi kita ini adalah orang yang pertama kali mendirikan si Umang, bisa dibilang gitu. Terus? Udah gitu aja. Nih baca komen dulu aja kali ya. Yovin Meh, ayo cepetan Kak mau order. Untuk live di jam 12 sekarang bisa belanja tapi harga normal. Kalau misalkan mau yang promo nanti di jam 4 ya. Jadi kita bakalan ada promo juga. Oke, terima kasih Pak Dirut buat ngasih izin untuk promo di jam 12 ini. Spesial juga buat kalian. Tapi kita nggak terlalu bahas promonya ya. Jadi kalau mau kalau mau belanja langsung cek ranjang aja gitu. Nih, Kak Awanda. Assalamualaikum Kak, semoga sukses selalu ya, makin banyak pesanannya, makin laris, semoga orderannya 100.000, amin. Makasih ya. Waalaikumsalam. Kak siapa? Awanda. Kak Awanda. Kak Awanda ini sering banget komen di TikTok kita, makasih banyak ya Kak ya supportnya ya. Devi Kebab, semangat Kak, salam kenal dari Kendal, salam kenal juga dari kita. Lidis Umang. Kanza 38, semangat Kakak, semangat juga ya kamu ya. Yang punya usaha ayo bisa sharing, yang pengen tahu perjalanan si Umang juga boleh nanya-nanya.
Pop mie goreng, yeay udah bisa COD. Iya, kita udah bisa COD. Awal mulanya si Omang itu gimana sih? Mungkin ada yang bertanya ya, buat teman-teman semua penasaran, Kak, gimana sih awal mulanya terciptanya lidi si Umang atau si Umang ini dari mana? Siapa yang jawab ini? Kamu dulu, nanti aku nambahin. Oke. Jadi awal mulanya gini ceritanya. Kalau saya kan memang dari dulu tuh emang suka banget jualan, terutama jualan kuliner. Emang saya tuh pecinta kuliner. Pernah jualan bakso ikan, pernah jualan pop es juga dulu waktu saya masih sekolah SMP ya. Ya kalau mungkin anak-anak lain itu ya sekolah udah langsung pulang. Tapi kalau saya ya sekolah gimana caranya saya bisa dapetin uang tambahan, jajan tambahan dari jualan. Nah awal ketemunya si Umang ya apa ya waktu itu emang kita udah mulai nyoba nyari apa nih, usaha apa nih, udah nyoba-nyoba. Jadi sebelum si Umang itu kita udah pernah ini kan tadi usaha Pak Ahmad sendiri. Nah kalau misalkan kita dari pas kita Pak Ipul jadi pas kita ketemu berdua nih, kita udah sempet nyobain jualan angkringan sebelumnya. Itu berjalan 1 bulan kalau nggak salah, 1 bulan. Terus pertama-tama rame tuh, terus lama-lama berkurang kan penjualan, akhirnya kita stop. Terus kita juga udah nyoba jualan online shop, ngambil gambar di internet gitu, ngambil gambar baju-baju di internet, terus kita post di Facebook. Kan dulu zaman Facebook kan, di Facebook, terus tawarin ke teman-teman gitu, tapi emang kurang berjalan. Nah akhirnya pas aku jadi SPG sebentar, dia nemu lah lidi-lidian. Karena kan kalau apa ya nyoba-nyoba aja sih awalnya lidi-lidian gitu. Terus dicoba di repack dulu, beli lidi matangnya dulu di repack, terus tawarin ke teman-teman, ternyata laku. Dicoba-coba lah produksi sendiri gitu. Ya itu betul sekali. Jadi kalau saya disuruh ceritain ulang, emang daya ingat saya tuh terbatas ya teman-temannya. Nggak tahu kenapa saya tuh orangnya suka lupaan. Makanya saya tuh nggak fokus ke belakang gitu. Pengennya ke depan aja udah mikirnya. Tapi kalau untuk cerita singkatnya, ya segala apapun saya usaha waktu itu saya coba. Tapi rezekinya emang pas di Milidi. Ya nggak tahu kenapa pas jualan Milidi kok beda gitu sama jualan kuliner yang lain. Lebih enak, lebih gampang nyebarnya ya, dan dapetin brand si Umang ini sekilas aja di pikiran saya waktu itu. Si Umang, apa sih si Umang ya, saya cari di googling si Umang itu apa. Ternyata si Umang itu kan kalau di bahasa Sunda itu namanya kelomang. Jadi keong hias tuh yang ada di sekolah SD tuh yang dihahahin tuh jalan sendiri kan. Kadang kita hahahin gitu mati ya. Mungkin mulutnya beracun. Nah itu mungkin ya waktu SD kan. Nih kita kan pernah main ya, keong dihahahin orang-orang jalan tuh ya. Kalau saya keong dihahahin kok mati gitu. Jadi ternyata nih mungkin pas nih si Umang namanya, karena Milidi itu kan identitasnya jajanan masa kecil, SD. jajanan SD. Ya udah saya namain si Umang. Berjalanlah sampai sekarang. Dan nggak tahu kenapa harus lidi-lidian sih. Mungkin gini ya, mungkin saya juga terinspirasi dari lagunya siapa tuh yang ini, yang gajah tuh, yang gajah tuh lagu siapa ya? Lagu siapa? Tulus ya kalau salah ya. Oh iya Tulus. Jadi kan dia di liriknya itu ada apa? Panggil namaku gajah. Dia kan sering dihujat atau dibully sama temen-temennya dulu, gajah. Gede badannya. Gede. Tapi kan sekarang dengan badan dia sebesar itu ternyata dia menjual di suara maupun di penampilannya. Dan saya ingat ke masa kecil saya tuh kurus ya, segini nih. Nah, enggak tak gedein dikit lagi. Enggak segini aja. Saya kurus ya. Jadi waktu SD sampai dengan SMP, SMA juga sih,
Cuman lebih parahnya itu dibulinya di SMP ya. Kadang kita kalau lagi jalan nih bareng teman-teman nih, kalau SMP kan dulu kan nggak ada yang namanya ojek online, apalagi anak SMP zaman dulu tuh ya kalau jalan udah bareng-bareng ya kan, nggak kayak sekarang anak SMP pada pakai motor gitu. Jadi nggak gibah kan jadinya. Jadi saya jalan bareng-bareng sama teman-teman, kalau ada angin ya itu yang dibully saya gitu. Terbang ya? Nah iya, jadi pegangan pul, awas pul, badan lu kan kayak lidi pul. Nah itu, jadi saya tuh ingat ke situ. Apa mungkin saya dulu dibully terlalu sabar, jadinya dapat rezeki di lidi gitu, ya kan? Jadi buat temen-temen Ya kalau lagi dibully, mungkin bisa ingat dulu dibully sama temen-temennya apa gitu. bisa dijadiin usaha gitu nah, ya. Jadi termotivasi dari situ juga. Tuh sekarang kan istilahnya saya membuktikan kalau ya dulu saya dibully karena badan saya mirip sapu lidi ya, di tiup angin juga langsung terbang gitu buliannya. Tapi sekarang saya bikin sapu lidi. Nah, jadi ya nggak tahu, memang udah jalannya, udah rezeki ya tapi kan di setiap rezeki atau di setiap hasil itu pasti ada proses. Iya betul. Jadi proses akan menentukan hasil. Yang penting sabar ya. Yang namanya proses itu ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang lama banget. Jadi intinya harus sabar dan konsisten dulu, gitu. Nah buat teman-teman juga nih yang reseller kita yang dari beli ecer tuh juga banyak yang kayak gitu. Pertama-tama nih beli ecer dulu nyobain, terus lama-lama jadi reseller, lama-lama jadi agen, lama-lama jadi base agen. Kayak gitu. Jadi pertama-tama tuh cuman order cuman 1 piece, 2 piece, nyobain doang, terus ke 500.000, terus ke 5 juta, 10 juta. Banyak juga yang kayak gitu. Buat teman-teman yang istilahnya sekarang gimana ya, kalau kayak sekarang nih nggak punya modal gitu, kita coba tawar-tawarin aja sama orang-orang terdekat dulu, samperin, nih barangnya ada, tawarin, pasti nanti bakal ada yang mau kok. Aku juga dulu gitu, kan dia yang produksi, nah aku yang masarin. Dulu kan aku masih kerja di minimarket gitu. Aku samperin tuh teman-teman aku setiap toko, aku bawain lidinya. Nih teman-teman nih, aku bawa lidi, pada beli semuanya. Karena kalau cemilan itu pada dasarnya cemilan itu lebih gampang dibandingkan kita jualan produk yang lain. Gitu. Kayak baju kan nggak semua orang ganti baju tiap hari, beli baju tiap hari kan. Tapi kan kalau cemilan itu kita iseng nyemil, nonton TV nyemil gitu. Jadi lebih gampang buat jualnya. Ada pertanyaan dari Instagram sama TikTok, mungkin dari Instagram. Oh iya, ada nih. Kemarin Instagram. Ada Instagram dulu. Ini Instagram. Apa? Oh ini yang ini di sini pertanyaannya. Bentar ya. Jadi sih kalau buat usaha ya, itu yang penting fokusnya harus konsisten. Kalau kita nggak konsisten tuh susah. Dan juga di balik konsisten itu pasti kita ada yang namanya nanti dihadapkan sama satu pilihan. Nih ada dari Instagram ada Clara Aprilia. Tips jualan Min katanya. Tips jualan itu intinya kalau emang kamu mau jualan ya mulai aja dulu. Jangan sampai nih kamu mau jualan ya, terus kamu mikirin, nih nanti barangnya laku nggak ya, terus ada yang beli nggak ya, terus jualnya kemana ya. Kalau kamu mikirnya kayak gitu, itu jualan nggak bakal jalan-jalan. Intinya kamu mulai dulu, pelan-pelan kamu pasti nemu jalannya. Kayak misalkan kamu nih tawarin dulu orang-orang terdekat, ya saudara kek, ke temen kek, pokoknya ke orang-orang yang kamu ketemuin tiap hari gitu. Tawarin dulu ke situ, nanti dengan berjalannya waktu itu akan berjalan dengan sendirinya. Bahkan sekarang kayak si Umang aja malah banyakkan orang lain yang beli, orang-orang terdekat kita mah nggak terlalu banyak gitu kan. Gitu. Ya, betul banget tuh kata soulmate Bebeb. Karena saya emangnya Bebeb.
Ya betul banget, karena kalau kita jualan kebanyakan mikir itu nggak jalan-jalan. Betul. Jadinya ya kalian punya modal berapa, modal nggak usah pakai uang juga bebas bisa ya kan, karena kan sekarang bisa sistem dropship. Yaps. Ya kalian tinggal nge-share foto-foto dan video ya, nanti tinggal customer yang langsung order ke reseller atau agen. Nah caranya gimana biar bisa jualan? Dari referensi teman dekat dulu. Kalian kan pasti punya teman, ya kan? Teman saudara, teman kalian itu kan pasti nanti punya teman lagi. Ya, ibarat kata kita gini, ketika kita lagi makan nih di salah satu warung bakso, ya kan? Bakso di tempat itu enak, kita beli mulu. Nah, terus kita lagi nongkrong sama teman-teman kita lagi nyari bakso atau nyari makanan. Kita makan yuk, teman-teman bilang gitu. Ya udah, kita secara spontan pasti makan bakso di sana aja, enak, harganya juga murah. Artinya itu kan promosi tidak langsung ya, tapi promosi berkali lipat jadinya kalau kalian mau jualan jalan dulu dan kalian yakin apa yang kalian jual itu memang produknya bagus. Nah, itu salah satu kunci tips jualan juga. Jadi gini, kalau kita itu berprinsip sebelum jualan produk ini harus oke dulu nih. Jangan sampai ini kita asal jual aja. Yang penting nih kita nih udah yakin ini produk oke kok gitu. Kayak kita mau ngeluarin sapu lidi nih, ini kita udah yakin kalau ini tuh produk, misalkan kayak kita kan lidinya lurus ya kan, terus renyah, garing, bumbunya banyak. Nah itu kita pikirin dulu, bukan cuman asal jualan. Karena kalau misalkan kayak kita jual asal gitu ya, yang penting gue jualan dulu deh, kayak makanan mah gitu ya, yang penting gue jualan dulu deh, ada dulu barangnya, itu nggak akan berterusan gitu, nggak akan continue lagi, orang-orang nggak akan beli lagi kalau misalkan yang kamu jual itu, misalkan kalau ada makanan barangnya nggak enak ya kan. Kalau misalkan dari baju, contohnya baju, barangnya jelek, jahitannya jelek, itu nggak akan ada kelanjutannya. Tapi kalau misalkan kayak produk kamu bagus nih, orang itu nggak usah ditawarin, pasti akan nyari sendiri gitu. Jadi yang penting mau jualan apapun itu produknya, yang penting jalan dulu. Tinggal kalian masarin ke teman terdekat dulu, kalian yakin produknya itu bagus, pasti nanti teman kalian bakal cerita ke teman-temannya lagi, dan teman-temannya lagi bakal cerita ke teman-temannya lagi. Jadi itu semacam snowball promosi tapi tidak mengeluarkan uang. Nah kalian kan berarti harus mencari apa sih produk yang bisa kalian jual, yang bagus dan bisa diterima di pasaran untuk teman kalian. Nah makanya setiap kali kita ngeluarin produk itu pasti kita bakalan ada inovasi di dalamnya. Tuh, dan nggak sembarangan cuman ngeluarin produk, kita udah nyobain berkali-kali, udah memprosesnya. Sebelum keluar produk itu kita udah evaluasi berkali-kali produk itu, ini layak jual enggak, ini kalau misalkan kita jual konsumen kita suka atau enggak gitu. Jadi sebelumnya kita ada riset di situ. Bukan berarti kalau kita kan emang udah produksi cemilan ya, kita juga nggak mau ngecewain konsumen kita, makanya kita harus benar-benar mikirin. Tapi kalau untuk kamu yang baru start, kalau kamu yakin itu produknya enak, kamu yakin produknya bagus, jalan aja dulu. Itu aja sarannya. Oke, yang baru bergabung, halo. Selamat bergabung ya, maaf ya kita nggak bisa nyebutin satu-satu. Selamat siang, boleh di komentar sebutin nama kotanya. Perkenalkan kita adalah owner dari Siumang. Kita membangun perusahaan ini dengan penuh perjuangan dan juga inovasi buat terus survive di dalam usaha cemilan ini ya. Ya impian kita sih kita bakalan bawa Lidi Siumang ini menjadi salah satu brand induk dari cemilan kreatif di Indonesia. Itu amin ya. Amin. Jadi pasti di setiap produknya kita bakalan ada inovasi, kreativitas, entah itu dalam segi rasa, bentuk ataupun di kemasannya, bakalan kita packaging dengan packaging banget lah gitu. Nah buat kalian yang pengen tanya-tanya seputar perjalanan kita bangun bisnis atau pengen kalian tanya tentang produk dari kita, boleh ayo di share di komen. Apa pertanyaannya boleh? Nih, terus ada lagi pertanyaan dari Agustinarina 210 di Instagram ya. Pengen lihat Min produksi Milidinya seunik itu sih, aku lihat beda dari yang lain. Iya emang kita beda banget karena kita kan produksi sendiri. Nanti untuk proses produksinya kita share di TikTok ya, di video TikTok, nanti mungkin juga di share di Instagram. Nanti lihat aja prosesnya.
Ya, masalah produksi benar banget kita beda sama yang lain. Karena apa? Karena pertama kali saya jualan atau saya produksi Milady di tahun 2015, kalau saya belum apa namanya, menurut saya belum baik produknya, saya pasti nggak bakalan share ke publik. Ya. Karena apa? Karena dulu waktu 2015 saya nggak tahu gimana caranya produksi Milady, bikin Milady yang saya goreng pertama kali itu bentuknya kriwil-kriwil ya, keriting-keriting. Jadi kayak aneh gitu ngelihatnya. Kebanyakan bumbu dan juga kebanyakan minyak. Dan itu sama sekali nggak pernah saya jual, dan itu menurut saya sebagai produk gagal. Jadi saya rugi di awal. Kerugian saya ya dulu masih kecil lah dibandingin sekarang, tapi duit Masih dulu itu yang menurut ribu. saya itu udah besar banget. Karena saya dulu kan cuman hanya sebagai karyawan minimarket yang gajinya ya baru UMR waktu belum itu. UMR, Belum di bawah UMR Karena masih saya baru masuk kerja waktu itu pokoknya di bawah UMR pada saat itu 2,9, gajinya itu nggak nyampe 2 juta kalau nggak salah. Nah, dari kesabaran saya dan konsisten saya buat memperbaiki produk sebelum saya jual, nah, dan saya bisa bikin Milady itu bisa tetap lurus digorengnya dan juga bumbunya pas gitu. Bumbunya tebelnya pas, rasanya juga pas gitu. Jadi barulah saya share ke publik, barulah saya jualan gitu, dan alhamdulillah saya jualannya dibantu sama bebek saya. Kan kita yang udah ketemu sayang waktu itu sayang. Iya, Dari awal kan emang kamu nggak inget kamu dulu itu masak di kosan aku. Bukan sekamar ya, cuman jadi kosan aku tuh ada berpintu-pintu. Nah di situ disiapin dapur. Jadi jangan seujon ya, waktu itu kita masih pacaran loh ya.